Oke guys, jadi sekarang sudah sampai di Terminal 3. Ini kita sudah mau makan siang dulu. Makan siang kita boarding. Mantap. Ini menunya ayam. Makan siang kali ini ada telur, sayur. Oke guys, jadi sekarang pukul jam 3 sore waktu Dubai, jam 3 waktu Dubai. Nah ini kita flight jam 15.45, kita get close jam 5.20. Guys, jadi kita mau naik Emirates lagi. Yeay, kita mau ke Jeddah. Sekarang udah pukul jam 3 lewat, kita flight jam 15.45. Tuh, kita naik. Oke guys, jadi kita di kursi 78. Ya sayang banget gak duduk di jendela guys. Aku di 78G. Jadi nggak duduk di jendela, jadi nggak bisa bikin konten yang selamat datang di ini. Tapi nggak apa-apa, nanti pakai backsoundnya aja. Seventy I wow. Masih di ujung. Mantap. Makan kali ini nasi, appetizernya ini kayak puding atau es krim. Orange juice. Apple juice. Oke guys, jadi kita udah sampai di Jeddah. Ini pukul jam setengah 7 malam waktu Jeddah. Oke guys, jadi kita sudah sampai Jeddah. Oke guys, sekarang pukul jam 7 malam waktu Jeddah. Sekarang kita persiapan mau turun. Nah, habis dari Jeddah, rencana kita mau ke Madinah. Nah, ini kita lagi persiapan turun. Nah, oh, kosong. Kosong. Yeay, waktu juga di Jeddah. Sampai di Jeddah. Thank you. Yeah. Alhamdulillah. Jadi rencana habis dari sudah kita naik bus ke Madinah. Lumayan estimasi sekitar 2 jaman ya. Masya Allah, tuh lihat. Indahnya. Kita lagi ada di Bandara Jeddah. Guys, kita udah selesai. Jadi kita mau ke Madinah. Dari estimasi Jeddah ke Madinah itu sekitaran kurang lebih 3-4 jam. Masya Allah, Masya Allah. Nah, ini kita udah sampai di bis. Ya. Ya, kan kalau pesan masih. Estimasi berapa jam, Kak?
Gimana? Estimasi dari Jeddah ke Madinah berapa jam? Kurang lebih 4 jam. Oke, Ya. masih. Terus 2. Oke guys, jadi estimasi dari Bandara Jeddah ke Madinah hotel kita estimasi 4 jam. Wow. Naik pesawat 3 jam, sekarang 4 jam, jadi kita langsung naik. Let's go. Bagus. Tadi di imigrasi aman kan? Ayo, naik. Guys, sekarang udah pukul jam 7 waktu Madinah. Estimasi kurang lebih 4 jam. Semoga sampai selamat di tujuan kita hotel. Jadi makan malam kita ada apel, ayam, nasi, sama lalap dan telur. Tuh. Makan. Dan mimbarku, kata Nabi, itu merupakan taman daripada taman surga. Nah, bayangkan besok kita ketika turun jadwal Raudhah, ya, kita sholat di taman-taman surga. Betapa indahnya dan nikmatnya hal itu ya, yang bunda ya. Dan memang Madinah ini memberikan ketenangan yang luar biasa. Kalau saya pribadi, memang Madinah ini memang dipilih Nabi tempat dia akan wafat, dia di Madinah. Karena ahlul Madinah ini luar biasa imannya, ibadah kita di Madinah itu luar biasa, ketenangannya, kenyamanannya dan lain sebagainya. Berbeda dengan Mekah Al-Mukarramah, ada Masjidil Haram, kita tidak bilang bahwa saya di Mekah kita harus memotong rambut dan lain sebagainya. Punya rukun-rukun yang Oh. Nah, ini kita 4 orang. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Nah, di sebelah kiri kita ada televisi. Dan ini ada komplimen biasa, kuati, kopi. Dan ini ada aku, huhuy. Nah, ini ada sofa. Ya, so far so good lah. Nah, dan ini ada teman-teman. Hai, mantap. Iya, it's okay. Dan ini toiletnya. Wow. Toiletnya. Yes. Betap lagi. Nah, betap. Dan ini ada sampo. Dan biasa kloset. Nah, ini ada penyimpanan. Wah, lemari. Biasa ada bantal tambahan. Dan ada brankas. Oke. Selamat pagi guys. Sekarang pukul jam 4:30 pagi waktu Madinah. Nah, ini kita lagi mau ke masjid mau sholat. 334, berarti sebelah kiri. Sama. 333. Insya Allah. 338. Insya Allah. Mana kan? Kita 333. menuju. Ini banyak Indonesia kalau merah pakai gini. Nah, 37. وحرزوا التلفون الباب تخرجوا لي من هنا شوفوا على هذا الباب اللي Jam-jam
Air jam-jam punya di dalam masjid ya. Itu bukan air jam-jam. Oh gitu. Di setiap ini kan katanya ada mungkin kan jam-jam. Yang enggak ini. Sorry. Sendal. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Ini kita mau sholat subuh, guys. Masya Allah. Ingatnya besok kita bawa samlat ke baju ya. Mana dia? Itu kan? Oh, beda. Saya kan sini sejadah deh. Lihat sini. Masya Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang nonton di video saya bisa nyusul sholat di Masjid Nabawi yang ada di Madinah, bisa ke Raudhah, bisa berdoa. Semoga kalian diberikan kemudahan, kelancaran, bisa nyusul ke Masjid Nabawi dan berdoa di sini. Insya Allah besok saya ke Raudhah. Hari Selasa kita Mohon maaf jika saya tidak ada video karena saya fokus beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Insyaallah. ada di sini kita balik. Masya Allah, makanannya banyak sekali. Cobain dikit aja. Makanannya banyak. Wow. Telur. Wow. Oke, thank you. Kak, Indonesia sini katanya. Nah. Ah. Bisa dibayangin Assalamualaikum. Allah bersyukur Muhammad wa rasulillah. Kita lagi bikin tiga. Dari sini, kalau masih dapatkan dimakamkan di tempat terakhir ya. kuburannya Rasulullah. Bukan dimaksudkan untuk beribadah kepada Rasulullah. Akan tetapi apa? Akan tetapi tidak semuanya ini kita berdoa di umatnya Rasul. Semuanya insya Allah masuk surga. Mau masuk surga ya bunda? Makanya berdoa nanti di Raudhah min Riyadil Jannah.
Jadi seperti itu aja. Ini tentang masjid. Setelah itu masjid diperluas. Rumahnya Rasulullah tadi tuh. Oke, rumahnya Rasulullah berarti ada di sebelah paling kanan sana. Ditunjukkan nanti ada ya rumah warnanya hijau. Ya, rumah warnanya hijau. Rumahnya Nabi kalau misalkan ngadep arah kiblat, berarti ada di sebelah kiri. Berarti kiblat sana ya. Rumah Nabi ada di sebelah kiri. Kepada Allah Subhanahu wa taala bertawassul kepada Rasulullah. Minta syafaatnya Rasulullah, minta sama Allah dikabulkan hajat-hajat ayah bunda semuanya, amin. Itu adalah batas daripada kiri ke kanan. Batas ke belakangnya gimana? Tempat-tempat yang mustajabah. Apa? Ada 4 tiang yang diceritakan atau yang bersejarah di dalam Raudhah min Riyadil Jannah. Yang pertama, nih ada tiang, ada yang kalau yang lihat nanti ya. Oke. Ada tiang yang ada daun-daunnya ini nih. Ada tulisannya di atas, ada bahasa Arab bulat seperti itu. Itu ada namanya Ustuwanah Aisyah atau tiang Aisyah. Dikatakan oleh Aisyah, barang siapa orang yang tahu sholat di dekat tiang ini, maka insya Allah mereka akan merangkak terus untuk sholat di situ. Amin. Masya Allah. Maka tiang itu adalah tiang yang insya Allah sering disolati oleh Nabi Muhammad SAW. Syukur-syukur dapat juga di depan atau di mihrabnya Nabi. Ini mihrabnya Nabi, tempat Nabi menjadi imam. Syukur-syukur juga bisa dapat di dekat-dekat sini. Oke. Jadi itu adalah Ustuwanah Aisyah. Sisanya ada Ustuwanah Al-Haris, ada Ustuwanah Sarir. Ustuwanah Haris di situ Nabi dijaga oleh para sahabatnya ketika lagi tidur. Ada Ustuwanah Ufud. Itu ketika itu Nabi di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda, ini Allah Subhanahu wa taala, izin lagi sebentar ayah bunda. Meskipun saya sudah menjelaskan tadi masjid sebentar di sana. Allah Subhanahu wa taala dialah pasti orang yang akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah. Maka ya bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan kita menghambakan kepada Rasul, tapi Rasul adalah syafi'an li ashabi. Dikatakan oleh Rasulullah sendiri di dalam sabdanya, syafa'ati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku itu untuk orang-orang yang berdosa besar ayah bunda daripada umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangin, orang yang berdosa besar aja dapat syafaat. Mudah-mudahan kita daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Rasulullah ummati ketika nanti maka beliau adalah yang diharap-harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti ayah bunda. Mudah-mudahan kita termasuk daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terus meningkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Apa kata Allah? Atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah apa yang Allah perintahkan, taatilah apa yang Rasulullah perintahkan, taatilah pemimpin-pemimpin kalian. Maka ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Rasul adalah pemimpin kita. Dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bukan sekedar contoh, Rasul adalah suri tauladan. Alhamdulillah kita bisa berkunjung berziarah ke makam orang yang paling mulia. Maka kita aksil barakah min zawil barakah. Kita mengambil keberkahan dari yang punya keberkahan. Mudah-mudahan kita kecipratan semuanya keberkahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kecipratan kemuliaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah ini kita kirimkan Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Boleh ikuti saya ya bunda ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rasulullah. Ya Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya
حبيب الله يا حبيب الله السلام عليك السلام عليك يا نبي الله يا نبي الله السلام عليك السلام عليك يا نور الهدى يا نور الهدى السلام عليك السلام عليك يا أبا بكر يا أبا بكر الصديق الصديق خليفة رسول الله خليفة رسول الله السلام عليك السلام عليك يا عمر يا عمر ابن الخطاب ابن الخطاب عمر الفاروق عمر الفاروق السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته وبركاته نحن نحن إن شاء الله إن شاء الله بكم بكم اللاحقون عليكم والحمد لله رب العالمين Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian saja tentang Masya Allah, Masya Allah. Ini waktu jalan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Insya Allah. Selamat pagi, sekarang pukul jam 7.30 pagi. Ini kita mau siap-siap mau sholat subuh di Masjid Nabawi. Paling bawah Nah ini kita bentar habis sholat subuh, rencana kita mau ke Raudhah. Bismillah, semoga Tuhan mengizinkan, Allah mengizinkan. Alhamdulillah tak subuhan di Sitabawi. kumpul lagi di sana atau 338 ya. di sini ya? Sinta sama Bu Evi nggak? Kita mau sholat di Raudhah. Ibu Sinta sama Bu Evi. Ibu Sinta sama Bu Evi ya? Bismillah, kita mau ke Raudhah. Assalamualaikum ya Habibullah. Kita lagi mau masuk Raudhah.
Masya Allah. Masya Allah. Baik, terkait Raudhah gitu ya, menurut hadis Rasulullah itu batasannya begini Bu, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dengan mimbarku di tengah-tengahnya ada taman dari taman-taman surga. Batasan pertama adalah rumahnya Rasulullah, yang mana rumahnya itu terletak di sebelah kirinya ibu-ibu. Jadi ketika ibu masuk ke dalam kompleks Masjid Lama begitu ya, Masjid Lama itu yang depan kecil ini. Jadi ibu kalau ngeliat ini tuh masjid baru, semua ini masjid baru. Masjid aslinya Rasulullah itu hanya depan bagian itu yang ada kubah hijaunya. Nah, ketika kita masuk ke situ, batasan pertama di sebelah kiri ibu-ibu, nanti ibu akan melihat ada seperti ini ya, tiang ini. Jadi temboknya itu terbentuk dari pagar kayak gini. Ada masjid juga, itu adalah rumah Rasulullah. Raudhah. Kemudian akhir dari Raudhah adalah mimbar Rasulullah yang terletak di sebelah kanan tangan ibu-ibu, tetapi di bagian depan ya. Jadi dia baru kelihatan kalau kita seandainya dapat di tengah atau ketika kita menuju keluar. Nah, kita akan diarahkan menuju mimbar Rasulullah gitu, melewati dan arah kanannya terus keluar. Kalau misalnya ibu pernah dengar ada orang bilang saya masuk Raudhah tanpa tiket, nah gitu, itu nggak ada, karena Raudhah itu peraturannya harus dengan tiket masuk. Tiketnya itu antara tasreh atau susuk. Kalau misalnya tidak dengan itu keduanya, maka itu bukan Raudhah ya ibu, itu adalah kompleks Masjid Lama Rasulullah gitu ya, tetapi sebelah mimbar, yang mana tadi dia tidak masuk bagian dari Raudhah. Jadi Raudhah ini eksklusif gitu ya, tidak semua orang bisa masuk kecuali dia yang memiliki tiketnya gitu. Kemudian kenapa disebut Raudhah ya, taman surga gitu kan, karena ulama itu ada yang mengartikan nanti gitu Raudhah, tempat petakan antara rumah Rasulullah dengan mimbarnya akan diangkat di surga begitu. Jadi tempat aslinya adalah di surga, tetapi saat ini masih ada di dunia. Nanti di hari kiamat akan Allah angkat Raudhah menjadi bagian dari taman surga. Ada juga ulama yang berpendapat ketika kita beribadah di Raudhah itu bisa membawa kita kepada surganya kelak gitu ya Bu ya. Kemudian ada juga ulama yang berpendapat rumah Rasulullah itu tadi kan nempel dengan Masjid Nabawi ya, yang mana ketika beliau keluar rumah langsung masuk ke dalam masjid, beliau melihat, sini maju nih Bu, beliau melihat orang-orang ibu gitu ya, para sahabat sedang sholat, zikir, mengingatkan diri kepada Allah, melakukan amalan-amalan baik, dan itu adalah seperti penghuni surga. Sebenarnya para penghuni surga yang mana mereka selalu berbuat baik dan mendekatkan diri ke Allah. Itu adalah ini ya taman surga, sehingga sebenarnya menuju jalan ke sana pun itu bagian dari cerminan kita. Kalau kita nanti menemukan kesulitan gitu, saya mohon ibu-ibu jangan mengeluh, tetapi perbanyak husnuzon kepada Allah. Karena entah bagaimana ya Bu, kadang ada yang ketika di antrian pengen cepet-cepet, pas sudah sampai sana ternyata bagiannya paling belakang dan paling terakhir. Tapi ada juga yang sabar, padahal udah nyaris kita tuh nggak masuk Raudhah, tapi ibu-ibunya saya minta banyak doa, banyak sholawat, banyak husnuzon gitu kepada Allah, dan ternyata bisa masuk gitu. Jadi memang Raudhah ini tuh kayak seperti ujian kita saat ini gitu. Alhamdulillah adalah sebuah nikmat, tapi untuk menujunya hati ibu semua tuh diharapkan untuk bersih gitu ya. Jangan sampai waktu yang Bu ini dipakai untuk membicarakan orang lain atau hal buruk, tetapi perbanyak sholawat gitu ya, beristighfar dan berzikir. Karena jantungnya dari kota Madinah adalah Raudhah ini, betul, yang mana bersemayam di dalamnya makam manusia paling mulia di dunia. Dan ketika ibu sujud di Raudhah berarti ibu sejajar dengan makamnya Rasulullah begitu ya. Maka dari itu perpanjang doa ibu-ibu kan, meminta syafaat juga ketika di Raudhah begitu. Tapi jangan lupa doanya untuk Allah, bukan Rasulullah. Nanti seandainya ibu-ibu ingin ibu madepnya ke kiri ya, ke makamnya Rasulullah yang terletak di paling depan. Jadi nanti kita akan melihat bangunan hijau ini panjang, nah, tapi makamnya itu terletak paling depan, ada pembatas putihnya. Kalau ibu lihat ada pembatas putih di paling depan, itu adalah di belakangnya makam Rasulullah. Di situ ada 3 orang paling mulia. Pertama siapa? Rasulullah. Kedua Abu Bakar. Yang ketiga Umar ibn Khattab. Jadi makamnya itu bentuknya Rasulullah itu paling depan, Abu Bakar itu agak turun ke bawah, Umar lebih turun lagi. Sehingga biasanya orang yang mau salam itu ke kiri gitu ya ibu, assalamualaikum. Nanti ibu misalnya masuk nih, nanti agak serong ke kiri, assalamualaikum ya Rasulullah.
itu. Nengok dikit lagi. Assalamualaikum ya Abu Bakar As-Siddiq. Nengok sedikit lagi kiri. Assalamualaikum ya Umar ibnu Khattab gitu ya. Tapi sebenarnya kita tidak akan sejajar. Sebenarnya ini tuh yang tadi tuh adabnya ketika kita tuh melewati makamnya langsung, dan itu hanya untuk pria. Jadi kita formalitas dia. Jadi tadi apa Bu ucapannya? Allah. Siddiq. Kayaknya assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah. Lagi di makam. Masya Allah. Di Allah. Share pribadi aja buat konten YouTube soalnya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Assalamualaikum ya Rasulullah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Allah, mudah-mudahan. Allah, assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.